Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Edi Sosilo, MHI, selaku pembimbing mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dodi Alfaed dengan NPM 2021020052. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang kajian ayat dan hadis tentang larangan terorisme. Baik, langsung saja saya akan membacakan surah ayat Al-Quran tentang larangan terorisme. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharribunallaha wa rasuluhu wa yas'auna fil ardi fasadan an yaqtalu aw yusallabu aw tuqata'u aydihim wa rajulahum min khilafin aw yanfau min ardi zalika lahum khizya fil zanya wala tamfil fil akhirati azabun azim, yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhir mereka boleh siksaan yang besar. Asbabun nuzul ayat 33 tersebut adalah ayat 33 surat Al-Maidah ini turun berkaitan dengan pelaku begal, rampok, atau orang-orang yang suka menakuti atau teror kepada orang-orang lain, baik di jalan, di tempat belanja, fasilitas umum, rumah, dan sebagainya. Jadi ayat ini tidak turun ditujukan kepada orang-orang musyrik atau mereka yang kaum munafik. Banyak sebab yang melatar belakangi turunnya ayat 33. Namun pada dasarnya semua sama, yaitu disebabkan perbuatan begal, rampok, dan menakut-nakuti orang lain. Salah satunya adalah riwayat Bukhari dan Muslim yang menceritakan dari Anas bahwa ada sekelompok orang dari Ukal dan Urairah datang menghadap Nabi di Madinah dengan tujuan berdialog dan ingin masuk Islam. Selama di Madinah mereka hidup tidak sehat, maka Nabi pun menyuruh mereka agar menemui pengembala di tengah padang. Mereka pun pergi lalu meminum susu dan air kencing onta. Namun mereka melakukan tindakan tercela dengan membunuh si pengembala dan merampas onta ternaknya, kemudian keluar dari Islam atau murtad. Setelah mendengar berita tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan untuk menangkap pelakunya. Setelah tertangkap, maka mata mereka dibutakan, tangan dan kaki dipotong secara silang, dan dihukum salib sampai mati. Materi selanjutnya yaitu B. Hadis tentang larangan terorisme atau menakut-nakuti orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusiru ahdukum ila akhi bisilahi fa innahu la yardi ahadukum la'alla saitona yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufaratin min nar, yang artinya tidak boleh salah seorang dari kalian mengacukan senjata kepada saudaranya, karena dia tidak tahu, bisa jadi setan menghempas kainnya dari tangannya sehingga dia jatuh ke dalam jurang neraka. Selanjutnya C. Kandungan hukum dan hadis tentang larangan terorisme. 1. Yuharibunallah, artinya memerangi Allah, tapi maksudnya adalah memerangi hamba-hamba Allah, baik muslim maupun non-muslim. Yang kedua, makna memerangi di sini adalah setiap tindakan yang membuat kerusakan, seperti merampas harta, membunuh, membuat kekacauan, dan segala kerusakan, menakuti orang lain, dan semua yang melampaui batas. 3. Makna
fasadan, ialah semua tindakan yang merusak seperti membegal, merampok, menakut-nakuti orang-orang yang lewat, yang lagi bekerja, yang mencari nafkah, yang berpergian, atau yang mencari ilmu pengetahuan. Yang keempat, hukum dunia bagi pelaku teror dan begal atau perampokan ada 4 macam, yaitu 1. Dihukum mati jika pelakunya melakukan pembunuhan. 2. Dihukum mati dan disalib jika pelakunya melakukan pembunuhan dan perampokan harta benda. Yang ketiga, dipotong tangan dan kaki secara silang jika pelakunya hanya merampok harta tanpa pembunuhan. Yang keempat, dibuang dari negeri asal jika mereka menakut-nakuti orang saja. 5. Hukuman di akhirat bagi pelaku teror dan bagi rampok adalah hinaan dan siksa pedih dan api neraka. Yang keenam, jika mereka taubat kepada Allah sebelum ditangkap, maka taubatnya diterima Allah dan dosa kepada Allah akan diampuni. D. Kasus. Di sini saya mengangkat kasus tentang kasus bom bunuh diri di gerbang Katedral Makassar. Indonesia dikejutkan dengan teror bom bunuh diri yang terjadi di gerbang gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu tanggal 28 bulan 3 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Tidak sendiri pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri yang diidentifikasi sebagai L dan YSF. Identifikasi keduanya dilakukan tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Lab 4 Mabes Polri. Keduanya masih muda dan disebut polisi sebagai milenial. L dan ISF berboncengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DD 5984MD. Diidentifikasi sebagai suami istri didapat polisi dari keterangan Rizaldi. Rizaldi menikahkan L dan ISF pada September 2020. Rizaldi ditangkap polisi pada Januari 2021. Rizaldi ditangkap bersama Zulfikar, menantunya yang tewas ditembak polisi. Menurut keterangan polisi, Rizaldi bersama Zulfikar adalah anggota jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang diidentifikasi terkait bom Jolo di Filipina 2018. Terkait pasangan suami istri ini, polisi menyebut pasangan L dan YSF bertugas sebagai pemberi doktrin, mempersiapkan jihad dan bom bunuh diri dan membeli bahan untuk bom bunuh diri. Polisi mendapat bukti L dan YSF kerap hadir dalam pengajian di Villa Mutiara, Klaster Biru, Makassar dan memberikan ijtihad sebelum mempersiapkan bom bunuh diri ini. Dipersiapkan secara tepat terkait pemilihan waktu. Pada pukul 10.30 saat bom bunuh diri itu meledak dan menewaskan L dan YSF adalah waktu perayaan Misa Minggu Palma antara Misa kedua dan ketiga. Dalam tradisi gereja Katolik, Minggu Palma adalah awal dari rangkaian pekan suci menuju Paskah yang akan jatuh pada 4 April. Untuk Minggu Palma di gereja Katedral, Misa kedua berakhir sekitar 10.00 dan Misa ketiga dimulai pukul 11.00 pada waktu peralihan saat umat keluar dan masuk gereja bom bunuh diri direncanakan oleh pasangan L dan YSF. Rencana L dan YSF untuk meledakkan diri di area gereja Katedral Makassar saat perayaan waktu misa digagalkan petugas keamanan yang menaruh curiga. Gagal masuk gerbang gereja yang dijaga petugas L dan YSF tertahan sejenak lalu meledak. L dan YSF tewas. Belasan korban termasuk petugas keamanan gereja mengalami luka-luka termasuk luka bakar. Kata Zulpan, sejumlah umat dilaporkan terluka dalam kejadian itu. Polisi juga menemukan potongan tubuh manusia. Analisis kasus. Yang pertama, menurut hukum Islam. Melihat dari kasus tersebut, modus teror ini hendak meniru bom syahid yang mulai dikenal sejak abad ke-20. Ketika itu, para pejuang Palestina melakukan perlawanan kepada tentara Zionis Israel dengan bom syahid. Berbeda dengan pelaku teror di Makassar yang mengincar orang-orang tak bersalah, para pejuang Palestina melakukan bom syahid untuk melawan tentara jajah Israel. Meski demikian, masih ada pro kontra di kalangan ulama tentang penyerangan meledakan diri tersebut.
Para ulama yang menolak bom bunuh diri ini berdalih dengan ayat, "Janganlah kalian membunuh diri sendiri, karena sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 4. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka besi itu diletakkan di tangannya, ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, amaliyah al-istisyaad atau tindakan mencari kesyahidan dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad binafsi yang dilakukan di daerah perang atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau irhab. Musuh pun mendapat kerugian lebih besar, termasuk mendapatkan kerugian akibat terbunuhnya diri sendiri. Menurut MUI, orang yang bunuh diri membunuh dirinya untuk kepentingan diri sendiri, sementara pelaku amaliyah al-istisyaad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas kekayaan Allah, sedangkan pelaku amaliyah al-istisyaad adalah manusia yang bercita-cita mencari rahmat dan keridhaan Allah. Menurut MUI, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban. Aktivitas ini menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, membahayakan keamanan perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pidana terorisme dalam hukum positif. Tindak pidana positif adalah hukum positif menurut Murjalto adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut, lebih lanjut ia menjelaskan mengenai perbuatan pidana ini menurut wujudnya dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan menghambat pelaksanaannya tatanan dan pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Adapun ketentuan pidana bagi pelaku terorisme sebagaimana terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku terorisme adalah penjara 5 hingga 20 tahun, penjara seumur hidup hingga pidana mati. Sedangkan dalam pasal 10A diatur lebih detail mengenai pidana bagi orang yang membawa, menyimpan, mengangkut, memperdagangkan senjata yang akan digunakan untuk melancarkan aksi terorisme. Hukumnya bervariasi mulai 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, hingga pidana mati. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.